Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'minah. Saya guru pendidikan agama Islam di SDIT Bina Insan Mulia, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Sekaligus mahasiswa PBG Daljat Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030253025. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja di kelas 5 dengan materi golongan mustahik zakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bina Insan Mulia. Mana siswanya? Mana gurunya? Mana senyumnya? Mana semangatnya? Sekali lagi, mana semangatnya? Alhamdulillah, kita pada hari ini berjumpa kembali di kegiatan pembelajaran seperti biasa PABP ya. Sebelum kita memulai kegiatan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Baik. Kepala ditutup, kakinya dikusutkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini yang enggak berangkat siapa? Oh, Raka. Kenapa Raka? Ya, kita doakan semoga Mas Raka bisa sehat kembali, bisa belajar bersama kita, mengikuti kegiatan seperti biasa. Ya, selanjutnya sebelum kita mau belajar, coba kita cek kerapihan dulu. Cek kerapihan. Bisa dilihat kanan kirinya, adakah sampah di bawah? Kalau misalkan ada sampahnya, bisa dipungut terlebih dahulu, bisa diambil ya. Kita biasakan, kita mau belajar harus dalam kondisi yang bersih, yang rapi. Kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Kita kemarin bahas tentang zakat ya. Kita sudah belajar tentang zakat. Kemarin kita juga sudah belajar macam-macam zakat, ada berapa? Ada dua, apa dan apa? Zakat fitrah dan juga zakat mal. Kemarin juga kita sudah belajar tentang bagaimana cara menghitung besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap orang. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang mustahik zakat. Ustazah harapkan dari kita mempelajari ini nanti anak-anak semua yang pertama bisa menganalisis golongan. Ustazah mau bertanya, apa sih itu mustahik zakat? Mustahik, ada yang tahu apa itu mustahik? Apa? Orang yang? Iya, betul sekali. Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Terus ada berapa golongan mustahik zakat? Ada 8 golongan. Silakan semuanya untuk memperhatikan video yang akan Ustazah tampilkan di depan. Assalamualaikum kawan-kawan. Tahukah kalian siapa sajakah yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Allah berfirman artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, orang mu'alaf yang hidup hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu golongan yang pertama adalah fakir. Fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta maupun usaha untuk memenuhi keperluan hidupnya dan keluarganya. Golongan kedua adalah miskin.
dari Quran Surat At-Taubah ayat 60 itu kita bareng-bareng yuk menganalisis. Nanti Ustazah akan bagikan kelompok ini seperti ini ya kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Nanti silakan bersama kelompoknya kalian berdiskusi tentang tadi isi dari Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nanti yang pertama kalian itu mencari 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Kemudian nanti kalian itu menyebutkan ciri-cirinya, ciri-ciri dari masing-masing golongan tersebut. Dan setelah kalian sebutkan ciri-cirinya, nanti kalian juga mencari, menemukan kira-kira itu dalam kehidupan sehari-hari kita, contohnya itu seperti apa saja. Untuk yang pertama paham? Paham. Kemudian yang kedua, nih. Yang kedua, nanti Ustazah akan memaparkan studi kasus, kurang besar ya. Nanti Ustazah akan memaparkan studi kasus. Nanti Ustazah bagikan saja, enggak apa-apa. Studi kasusnya tadi nanti ada terdiri dari 4 peristiwa atau kasus yang kita biasa temukan di sehari-hari lah. Nanti kalian silakan diskusikan bersama teman-teman kalian yang kasus-kasus tersebut itu termasuk mustahik zakat yang mana saja, kayak gitu ya. Kemudian berikan alasannya. Untuk yang kedua paham? Paham ya? Ini Ustazah bagikan LKPD-nya. Ini ya, ada Quran Surat At-Taubah, nanti silakan kalian analisis. Kemudian ada lembar untuk menuliskan ciri-ciri dan juga contohnya dalam kehidupan. Nah, kemudian yang studi kasus, ini ada 4, nanti kalian bisa menjawabnya di lembar yang kosong. Jangan lupa diberikan nama anggota kelompoknya, seperti itu. Ya, silakan. Enggak, dianalisis tuh maksudnya gimana? Yang mana? Yang Surat At-Taubah. Iya, berarti nanti kamu cari di dalam surat Quran, Surat At-Taubah ini ayat 60. Ya. Dicari golongannya apa saja, tuliskan. Terus dari buku ataupun dari sumber lain silahkan nanti kamu juga bisa menuliskan ciri-cirinya bagaimana, dan silahkan bisa didiskusikan sama kelompok kamu contoh dalam kehidupan itu seperti apa saja, kayak gitu ya. Itu enggak bawa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Dari 4 studi kasus yang diberikan, manakah yang termasuk mustahik zakat? Berikan alasannya. 1. Dimaksud Fatimah menjadi mustahik zakat karena ia adalah orang miskin, memiliki penghasilan, namun selalu kekurangan. Kasus 2 itu tidak termasuk karena hutang Pak Arudi itu melakukan investasi tinggi bukan dalam kehidupan. Kasus 3 termaksud Pak Ahmad adalah mustahik zakat Korea karena ia memiliki hutang di dalam kehidupannya, tapi bukan karena maksiat, namun karena tidak dapat membayar
masuk karena mas ini tujuannya ke tempat wisata, bukan karena untuk berdakwah. Dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, siapa yang mau menanggapi? Menurut saya sih bagus dengan sekarang. Dari saya berbicaranya agak kurang ya. Menurut saya juga saya akan menghargai atas presentasi kelompok 1 ini. Iya. Nah, itu saja dari saya. Ya, terima kasih kelompok dulu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Barakallah sudah berani maju mempresentasikan hasil diskusinya. Minta tolong kepada kelompok 2, 3, 4 ataupun 5, silakan bisa menanggapi dari apa yang disampaikan kelompok 1. Kelompok 5, semua kelompok ini sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Coba sekarang Ustadzah mau tanya, dari yang sudah kalian diskusikan, adakah yang belum paham atau masih belum mengerti? Sudah? Sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau misalkan tidak ada, coba kita buat kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Ya, silakan bisa disampaikan. Dari kita tadi berdiskusi bersama-sama dari awal, kemudian juga sudah dibahas tentang mustahik zakat. Kira-kira kesimpulan yang bisa diambil adalah manfaat zakat apa kira-kira? Memiliki beberapa manfaat antara lain. Yang pertama, mengenakan beban orang lain yang memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, membersihkan harta dan jiwa. Ketiga, mendidik diri agar menjadi seorang perempuan dan senang menolong. Keempat, membiasakan diri mengamalkan sebagai budi seperti dermawan. Yang kelima, Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Ini Ustadzah akan menyimpulkan berarti secara keseluruhan kita sudah belajar tentang mustahik zakat. Mas-mas, mbak-mbak semuanya, ini zakat yang sudah kita pelajari itu. Kita sudah belajar tentang 8 mustahik zakat, betul? Ada apa saja tadi? Yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, rikoh, gharim, fisabilillah, inusabil. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwasanya zakat ini tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi juga salah satu sarana kita mendekatkan diri kepada Allah dan juga bisa membantu sesama kita yang membutuhkan. Dari zakat ini kita belajar tentang saling peduli, saling empati kepada orang yang membutuhkan. Untuk itu, Ustadzah harapkan anak-anak semua setelah kita belajar ini, mari bersama-sama kita tingkatkan rasa kepekaan kita. Kita peduli kepada lingkungan sekitar kita. Kalau ada teman kalian yang butuh bantuan, kita mau menolong, kita mau membantu. Jangan kalian malah tidak peduli, acuh, bukan merasa tanggung jawab saya, tidak seperti itu. Kita bersama-sama ya, kalau misalkan ada teman kalian yang butuh bantuan, kita menolong. Ya, seperti itu ya. Kalian jawab pertanyaan yang akan Ustadzah berikan. Di depan kelihatan ya? Kelihatan? Langsung dibuka bukunya, diambil alat tulisnya. Ini nama. Tinggal yang terakhir, coba Ustadzah mau kita refleksi. Kita refleksi terlebih dahulu dari awal pembelajaran yang sudah kita lakukan. Itu kira-kira apa yang kita dapat. Ustadzah akan bagikan kertas. Silahkan nanti masing-masing bisa menuliskan nama dan juga menjawab sejujur-jujurnya. Iya, pertanyaannya nanti Ustadzah berikan. Oke, baik-baik. Ini semua solih-solihah.
kita sudah belajar dari awal sampai akhir tentang mustahik zakat. Nah, yang ingin Ustazah sampaikan tadi, jangan lupa kita tingkatkan rasa kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Apabila ada teman kita yang butuh bantuan, kita tolong. Seperti itu ya. Dari Ustazah cukup sekian. Insya Allah pembelajaran kita pekan depan itu tentang infak dan juga sedekah. Bisa kalian pelajari nanti di rumah, bisa mencari di buku paket ataupun sumber lain tentang materi infak dan sedekah. Dari Ustazah cukup. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Ucap hamdalah. Ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.